Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di sini dari Juru Review dan selamat datang di BTS Behind the Story. Buat segmen BTS kali ini saya pengen cerita kalau kemarin kita sempat iseng-iseng nyobain fitur kamera di Redmi Note 9 Pro. Kita nyobain image stabilization-nya dan kita juga nyobain slow motionnya. Dua fitur yang udah banyak banget dipakai di HP-HP zaman sekarang. Dan kita kemarin nyobain di Redmi Note 9 Pro dan ya hasilnya kayak gini. Oke, kita langsung aja ke laptop. Nah, di laptop ini saya udah nyiapin beberapa footage untuk nunjukin tentang stabilisasinya sama slow motionnya. Pertama kita akan nunjukin stabilizationnya. Nah, ini stabilisasi off. Dan ini stabilisasi on. Nah, tuh. Seharusnya sih bisa kelihatan ya stabilisasinya antara yang tadi udah di off sama yang di on. Kita akan coba ulang lagi. Nah, bisa lihat tiangnya itu. Nah, lihat tiangnya itu. Nah, ini bersisian, lihat. Nah, kelihatan kan? Nah, oke. Jadi emang kelihatan smooth banget. Enggak banget sih, tapi ya kelihatan smooth daripada yang tadi image stabilization yang di off, terus image stabilization yang di on kelihatan ada penstabilan gambarnya. Tapi sayangnya fitur ini tuh cuma aktif di Redmi Note 9 Pro di kualitas gambar 1080p 30 fps dan pakai lensa ultra wide-nya. Kalau saya duga-duga sih kenapa cuma aktif di lensa ultra wide-nya aja, karena ini kan prosesnya tuh proses stabilisasi pakai software ya. Jadi ada bagian-bagian yang di crop, ada bagian-bagian yang ditarik gitu, di stretch. Jadi kalau misalnya pakai kamera utamanya yang lensa wide itu kemungkinan akan terjadi distorsi gitu ya. Ya, akan terjadi distorsi. Maksudnya ada kayak efek bubble-bubble, goyang-goyang gelombang gitulah. Tapi karena ini pakai ultra wide-nya dan punya angle yang lebih lebar daripada wide-nya, makanya kelihatan lebih smooth. Tapi ya itu, sayangnya kualitas gambarnya nggak lebih baik dari lensa utamanya yang lensa wide. Itu aja sih yang sayangnya. Kita coba lihat lagi deh nih, ya kan? Nih, lihat deh, bentar. Nah, tuh. Lihat. Oke. Kita udah lihat tadi yang perbandingan image stabilization. Susah banget lah ngomongnya itu. Image stabilization. Nah, sekarang kita akan nyobain sih. Kita akan nunjukin tentang slow motionnya. Jadi slow motionnya itu ada 3 fps yang bisa dipakai. Pertama 960, terus ada 240, terus ada juga 120. Jadi kalau yang 120 fps itu bisa full HD, kalau yang di 960 sama 240 itu cuma bisa di resolusi HD 720. Ya agak sayang sih. Tapi menariknya ini nih. Saya nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Kita lihat aja deh.
Oke, kalau kalian ngelihat dari footage yang ini, nggak kelihatan sama sekali. Slow motionnya tuh nggak kelihatan sama sekali, nggak kelihatan kayak 240 fps. Tapi kalau di HP-nya itu, kalau di playback itu kelihatan lambat. Dan kalau dilihat di file aslinya, yang ini nih, nah benar kelihatan frame rate-nya 240 fps. Tapi ya gitu, pas di playback ke Adobe Premiere atau Windows Movie Maker atau aplikasi-aplikasi pemutar video lainnya di sini, nggak kelihatan playback slow motionnya itu. Ya itu agak bingung aja sih saya kenapa bisa gitu. Jadi kerasa nggak kepake slow motion yang 240 fps itu. Nggak tahu kenapa. Kita lanjut. Nah, yang menariknya malah di 960 fps-nya. Walaupun memang di fps yang 960 ini audionya nggak bisa kerekam dan cuma bisa 10 detik, tapi slow motionnya itu tuh lebih kelihatan banget daripada yang 240 fps. Nih, kita lihat. Nah, lihat tuh airnya. Lihat rambutnya. Lucu ngeliat kayaknya. Dah, lihat daunnya. Lihat serpihan daunnya. Tangannya melambat. Nah, gitu. Ya, buat 960 fps-nya menurut saya sih masih bisa kepake untuk kebutuhan ya sosial media buat bikin video-video fun lah. Tapi untuk video yang lebih proper sih ya tentu aja nggak bisa pakai yang kayak gini karena ya itu kualitas gambarnya menurut saya sih kurang ya. 120x720p tuh masih burem gitulah, banyak banget noise dan kalau bisa kalian lihat di sini ya. Nih, fokusnya itu nggak bisa, susah banget diatur. Saya pas bikin video ini pengen ngatur fokusnya tuh di daunnya, tapi dia malah ngesut ke belakang. Dan itu susah banget. Dan ini cuma bisa 10 detik dan slow-mo-nya itu cuma di detik-detik terakhir. Dan kita nggak bisa ngatur slow-mo-nya itu bisa di menit keberapa dan keberapa nggak bisa diatur buat di 960 fps ini. Jadi ya agak susah sebenarnya pakai ini kalau misalnya pengen ngerancanain gerakan-gerakan cepat. Kalau misalnya gerakan yang berkelanjutan kayak misalnya tadi air, terus misalnya api mungkin, dan yang rambut kayak gini masih bisa enak nangkepnya. Tapi kalau yang kayak tadi nyoba ngelempar tuh kayak ini, nih tadinya kan saya maksudnya kan pengen kelihatan daun-daunnya itu melambat ya, tapi yang melambat malah cuma serpihannya doang yang di tengah ini. Ya gitu, sayang banget sih. Tapi ini masih bisa kepake sih kalau misalnya cuma buat video-video fun di Instagram, Facebook kayak gitu masih bisa kepake. Tapi ya sayangnya kualitas gambarnya agak kurang baik. Masih banyak noise, terus untuk slow motion yang nggak bisa diatur di detik keberapa, jadi ya agak sayang banget. Dan tadi yang 240 fps itu saya nggak ngerti kenapa pas di playback di komputer nggak ke playback sama sekali. Tapi untuk yang 960 bisa kelihatan kayak gini. Jangan.
Oke, gitu aja mungkin untuk video hari ini. Dan ya ini emang video yang iseng ya, saya memang selalu iseng sih kalau bikin video. Ya, tapi tentu aja ada yang serius-serius juga di Juru Review nih. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya sih sebenarnya buat fitur-fitur tambahan kayak misalnya image stabilization, terus slow motion, sebenarnya sih bisa dimanfaatin dengan baik, tapi ya penggunaannya nggak bisa seprofesional kamera-kamera frame rate tinggi. Ya nggak akan mungkin juga, karena emang ini cuma kamera HP. Tapi untuk kebutuhan sosial media dan iseng-iseng, dan untuk video dokumentasi, fun, keluarga kayak gitu, fitur-fitur yang kayak gini tuh ngebantu banget sih, ngebantu buat ngasih opsi, buat ngebantu menggali kreativitas, ya menyenangkan aja punya fitur-fitur kayak gini. Tapi yang paling kepake sih yaitu image stabilization-nya menurut saya. Dan teknologi-teknologi sekarang tuh udah mulai berkembang banget di kamera-kamera HP, dan setahu saya udah ada juga kamera HP yang punya gimbal di dalamnya, dan itu keren banget sih. Mungkin segitu aja untuk video hari ini, dan makasih banget semua yang udah nonton. Jangan lupa di like kalau kalian suka, dan silahkan di dislike kalau kalian nggak suka, dan silahkan komentar kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyain. Oke, segitu aja. Makasih banget semua yang udah nonton. Saya No pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juru Review, dan tetap kreatif. Apa banget? Oh ya, dan satu lagi buat penutup dari video ini beberapa slow motion yang saya edit. Makasih banget semua yang udah nonton. Saya Ono pamit. Salam Juru Review. Ya, salamnya 2 kali.